Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk sebenarnya ini materi sudah di ini ya, sudah di UTS kan ya, tapi nggak apa-apa. Saya jelaskan singkat aja, ya. Oke, ya. Jadi kita akan bahas dengan data link, ya. Oke. Nah, di dalam materi ini, ya. Supaya lebih mantap gitu ya. Jadi saya jelaskan ulang, saya mohon maaf karena kemarin belum sempat gitu ya. Oke, jadi kita dari data link ini yang akan kita bahas yaitu adalah menjelaskan bagaimana protokol akses media dalam lapisan data ya, data link. Ini jadi bagaimana komunikasinya eh, dalam akses gitu ya, akses kontrol untuk data link. Oke, nah perlu diingat bahwa kalau kita melihat ya kemarin untuk data layer OC atau TCP/IP gitu ya, ya bahwa di yang namanya data link itu berada di lapisan kalau kita lihat dari OC layer gitu ya, itu kan ada di apa lapisan apa level 2 gitu ya. Nah, oke, nah jadi yang namanya data link ini yaitu adalah tugasnya yaitu adalah mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan apa? Mengkomunikasikan antar device ya. Apa sih device itu ya? Ini komputer dengan komputer gitu ya. Komputer dengan server gitu ya. Laptop dengan HP gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke, nah di dalam data link gitu ya. Jadi ini memungkinkan yang namanya protokol. Nah, protokolnya gitu ya. Jadi bisa dibilang yang namanya data link ini dia eh, bisa dibilang apa ya multi multifungsi gitu ya. Nah, di mana ada kaitannya dengan apa paket atau di layer yang paling atas. Sorry, di layer atasnya gitu ya. Jadi apa? Layer 3 dan layer bawahnya. Nah, gitu ya modelnya. Hmm. Oke. Nah, kemudian data link juga ini melakukan deteksi kesalahan ya. Artinya ketika data itu dikirim ya kemudian dicocokkan ketika sama ya berarti dia akan diterima. Kalau misalnya datanya tidak valid, maka dia akan melakukan drop gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke. Nah, di dalam data link ya, ini tugasnya gitu ya. Itu bisa dibilang yang namanya double job gitu ya. Atau dia apa ya istilahnya em, kalau orang awamnya itu adalah calo penghubung. Nah, gitu ya. Nah, di dalam data link ini ya itu ada dua mekanisme yaitu logical link control atau yang biasa disebut dengan LLC. Kemudian ada yang namanya media access control atau yang biasa sering kita pakai ya, MAC gitu ya, MAC address gitu ya. Nah, di mana LLC ini ya bisa dibilang apa? Ini mengkomunikasikan gitu ya. Jadi ke mana? Ke perangkat atau ke lapisan atasnya gitu ya. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya IP gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah make. Nah, make ini adalah mengkomunikasikan dengan yang model fisikal gitu ya. Ya, kalau kemarin kan kita bahas gitu ya, mengirimkan datanya gimana bentuknya gitu ya. Ya, dengan pengkodean gitu ya. Ya, mengkodekan gimana mengkodekan 010101. Nah, gitu ya. Nah, 0101 ini ya
diterima oleh data link, ya, kemudian diolah, kemudian di-convert ke dalam apa namanya IP gitu ya. Nah, modelnya seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini bahwa data itu akan di apa ditransmisikan atau akan dikodekan gitu ya. Nah, pada setiap hop yang hop itu istilahnya titik pemberhentian gitu ya. Misalnya ini ada titik pertama, titik kedua atau router gitu ya. Router satu, router dua gitu ya. Nah, di sini ya misalnya ada satu, dua gitu ya. Nah, di sini di sini ada namanya A gitu ya. Nah, di sini ada C. C ini kalau mau ke A gimana? Ya, nanti tanya si router gitu ya. Tanya lagi kalau tidak menemukan, oh si A itu kata si router 2 tidak ada di kelompok saya. Nanti saya akan tanyakan gitu ya. Nah, ke router selanjutnya. Nah, makanya ya router itu bisa dibilang apa? Sebagai gerbang gitu ya. Nah, jadi router sendiri itu nanti akan melakukan empat fungsi ya terhadap ya data link ini atau layer 2 ini. Ya, pertama ya dia menerima frame, kemudian melakukan denkapsulasi, kemudian melakukan enkapsulasi, kemudian meneruskan frame. Ya. Menerima frame ya, menerima data gitu ya, menerima data bentuknya seperti apa sih, modelnya seperti apa, tujuannya kemana, gitu ya. Oh, ke alamat si A. Oh, ternyata ya ini menerima frame, kemudian denkapsulasi. Denkapsulasi itu adalah apa? Mengekstrak gitu ya, mengekstrak datanya. Dilihat datanya seperti apa gitu ya. Oh, datanya data ini panjangnya sekian, tujuannya ke alamat A ke alamat B gitu ya. Nah, kalau memang alamatnya sama gitu ya, nanti dia akan dikirimkan ke kelompoknya. Kalau enggak, ya nanti akan diteruskan gitu ya. Nah, ketika sudah diekstrak, sudah tahu posisi si paket ini, si data ini mau dikirim kemana, dia akan melakukan enkapsulasi ulang paket gitu ya, sesuai apa tujuannya kemana gitu ya. Oh, kalau misalnya tujuannya ke router 3, dia akan mengirimkan ke router 2, kemudian router 3 gitu ya. Kalau misalnya tujuannya sama di dalam satu kelompoknya gitu ya, maka akan diteruskan. Modelnya seperti itu. Jadi data atau frame-nya itu nanti akan diteruskan. Nah, gitu ya. Nah, untuk organisasinya ya modelnya seperti ini ada IEEE, ada ITU gitu ya, ada ISO ya modelnya. Kemudian topologi ya, ya ini nanti kita akan praktekkan juga ya. Kebetulan nunggu alatnya gitu ya. Oke. Jadi untuk topologi dalam fisikal gitu ya. Nah, ini ada dua jenis model topologi ya. Pertama itu adalah fisikal, kemudian ada logik gitu ya. Nah, kalau fisikal gimana? Ya menunjukkan ya koneksi fisik dan bagaimana perangkat saling terhubung. Ya, kemarin kita sudah singgung juga gitu ya. Jadi bahwa intinya adalah fisikal itu dalam satu ruangan itu ada berapa komputer, ada berapa printer, kemudian ya posisinya ada di mana? Ada di pojok 3, ada di pojok kanan 4, ada di atas lemari 1 gitu ya. Nah, modelnya. Kemudian kalau logiknya gimana? Itu adalah mengidentifikasi koneksinya menggunakan perangkat IP atau interface modelnya seperti apa. Nah, jadi supaya bisa diakses si komputer itu, maka ya saya harus bagaimana? Nah, tentunya dengan penamaan gitu ya, identitas. Nilai seperti itu. Oke, ya. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh nggak apa-apa. Ya, kemudian untuk one, nah ini ada 3 ya. Eh, biasanya yang umum point to point. Ya. Point to point itu gimana?
Ya, kalau istilahnya yang paling gampang gitu ya, ini adalah tower gitu ya. Kemudian ada tower A, ini ada tower B. Nah, ini melakukan koneksi point to point gitu ya modelnya. Kemudian ada hub and spoke. Ini mirip dengan topologi bintang atau star gitu ya. Ya, intinya adalah apa ya? Ya, kayak gini modelnya. Nah, gitu ya. Modelnya kayak gini. Ini PC, PC gitu ya modelnya. Kalau mesh gimana? Kalau mesh saling terhubung. Nah, gitu ya. Katakanlah ini PC-nya gitu ya. Nah, PC-nya. Terhubungnya gimana? Nah, ini terhubungnya. Nah, jadi amannya itu pakai mesh gitu ya. Nah, tapi apa lumayan ribet juga gitu ya. Nah, ini bisa terhubung dari sini ke sini gitu ya. Dari sini ke sini. Sama ini juga bisa ke sini gitu ya. Bisa ke sini dan seterusnya. Ya, ya, ya. Nah, ini ya jadi contoh apa point to point. Kemudian ini adalah model LAN topologinya ya. Ini ada tipe star, kemudian ada tipe extended star yang kemarin kita praktekkan juga gitu ya. Nah, katakanlah ini ada switch satu, nah ini adalah switch 2 gitu ya di situnya. Nah, ini ada teknologi bus. Jadi satu jalur di sini, kemudian ini adalah ring ya. Jadi kalau model ring ini adalah ya kalau saya mau mengirimkan dari PC ini ke PC 2 yang di sini gitu ya. Maka tergantung nanti jalurnya mau lewat kemana. Jadi harus muter ke sini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya PC 2 enak, mau ngirim ke PC satu gampang tinggal ini gitu ya. Tapi kalau PC satu mau ngirim PC 2 ya muter dulu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya apa hal duplex and full duplex untuk model komunikasinya, gitu ya. Nah, hal duplex ya ini ya hanya memungkinkan satu perangkat untuk mengirim atau menerima ya. Jadi bisa kita lihat contohnya mungkin yang ini bisa kita rasakan HT gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itulah kurang lebih seperti itu. T. Kemudian full duplex gimana? Ya bisa bertukar informasi berbarengan gitu ya. Jadi bisa ya sini ngirim gitu ya. Yang ini juga bisa mengirim. Modelnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya akses kontrol. Nah, ini jadi eh, atau yang biasa disebut dengan apa? eh, CSMA gitu ya. Contention Based Access atau ada yang namanya Control Access. Ya, jadi eh, dalam hal duplex atau full duplex ini ada ya dalam konsep seperti ini. Nah, contohnya gimana kalau kita menggunakan apa eh, CSMA gitu ya. Jadi CSMA itu apa sih? Nah, multi access ya dengan collision detection. Kemudian kalau yang CA yaitu adalah collision avoidance ya. Dan tentunya ini bisa berbeda, tapi konsepnya sama gitu ya. Jadi intinya adalah eh, tentang hal dupleknya ini gitu ya. Tapi penerapannya ini kalau CD ini biasanya di apa kabel atau Ethernet gitu ya. Tapi kalau CA biasanya di wireless. Modelnya seperti itu. Oke, nah ini ya eh, CSMA ya modelnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, untuk model standarnya ya sama sih ya untuk apa I. Kalau di wireless kan ada yang model apa 802.11a gitu ya. Kemudian ada lagi B, ada lagi apa?
BG gitu ya, ada lagi yang N gitu ya. Yang terbaru itu kalau nggak salah sudah AC atau AX gitu ya modelnya. Jadi itu ngaruh dengan kecepatan daya transfernya modelnya seperti itu. Oke, untuk data linknya, nah ya, jadi di dalam frame gitu ya, di data link layer ini gitu ya, eh, apa perlu kita lihat bahwa bisa bisa dibilang apa ya, memiliki tiga bagian ya. Jadi data itu kan kalau kemarin kita data gitu ya, kemudian dibungkus gitu ya, apa dibungkus gitu ya. Ketika data dibungkus, jadi namanya adalah user atau data gitu ya. Nah, di sini ada user data. Kemudian dibungkus lagi gitu ya. Nah, dibungkus lagi apa? Dengan model TCP kah atau UDP gitu ya. Nah, di sini TCP gitu ya atau UDP gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, namanya gimana? Namanya adalah segmen gitu ya. Kemudian dibungkus lagi gitu ya. Nah, dibungkus lagi namanya apa? IP ya. Nah, itu di layer 3 gitu ya. Nah, apa namanya? Paket. Nah, kemudian dibungkus lagi gitu ya. Nah, namanya apa? Namanya adalah frame gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa eh, isi dari frame itu ya ada header, ada data gitu ya yang mewakili semua itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya isinya gitu. Tapi tenang aja, kita nggak membahas secara detail. Cukup kita tahu dan pahami aja bahwa ada isi dari apa namanya header gitu ya. Isi dari header itu ada frame, ya frame mulai, kemudian pengalamatannya, tipenya, kemudian ada kontrolnya seperti apa gitu ya. Nah, baru isi datanya seperti ini. Datanya datanya apa? Ya bisa berupa gambar yang sudah dikonversi gitu ya. Nah, kemudian ada trailer. Nah, ini ada yang namanya error detection, ada frame stop. Ya, error detection itu apa? Ya kayak model apa kalau kita mengirimkan gitu ya. Apakah datanya sudah terkirim atau belum gitu ya modelnya. Oke. Nah, ini gitu ya. Jadi layer 2 atau proses pengalamatan yang ada di layer 2 gitu ya. Nah, ini bisa kita namakan dengan alamat fisik gitu ya. Kalau alamat logisnya apa? Alamat logisnya adalah IP gitu ya. Alamat fisiknya adalah MAC gitu ya. Nah, gitu modelnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat gambar di sini bahwa untuk mengetahui alamat fisiknya seperti apa sih? Gitu ya. Nah, kita lihat aja ID NIC-nya ya. ID NIC-nya itu apa sih? Ya, MAC address itu gitu ya. MAC address tahu ya, MAC address. Ya, ada berapa? Ada 16 kalau nggak salah ya. Ada 16 dalam bentuk heksa gitu. Di apa? Dua dua angka atau huruf gitu ya. Kemudian dikasih titik dua gitu. Modelnya. Oke. Nah, jadi topologi logis dan media fisik ini menentukan protokol ya tautan data yang digunakan biasanya gitu ya. Kurang lebih ada Ethernet, ada wireless, ada point to point, ada frame layer ya. Jadi yang di lihat gitu ya protokolnya, aturan mainnya gitu ya. Modelnya seperti ini. Oke, mungkin untuk data link ya cukup seperti itu. Jadi intinya adalah data link itu posisi kalau kita lihat dari posisi layar ya itu ada di antara ya layer 2. Nah, fungsi dan tugasnya yaitu adalah menghubungkan layer 1
dengan layar 3 ya. Di mana ya ketika layar 2 dengan layar 3 itu dalam bentuk konverter IP gitu ya. Ini adalah konverter dari apa bilangan pengkodean gitu ya. 01 01 01 01 01 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Kalau tidak ada, kita- kalau tidak ada, kita lanjut ke materi yang kedua. Ya, materi yang kedua kayaknya belum saya upload, tapi nanti akan saya upload juga. Ya, sebentar, saya siapkan dulu untuk materi yang kedua. Oke, oke, sudah kelihatan, sudah muncul materi yang kedua. Tidak, Pak. Oke, ya. Nah, lanjut. Ya, kita akan bahas materi yang kedua, yaitu Ethernet switching. Nah, gitu ya. Nah, apa yang akan kita bahas? Jadi, kita akan membahas bagaimana Ethernet bekerja di dalam jaringan. Di situ ada apa? Ethernet frame yang tadi kita singgung, kemudian ada MAC address, kemudian ada MAC address tabel. Nah, bedanya apa sih, Pak? MAC address sama MAC address tabel nanti kita akan bahas, gitu ya. Kemudian bagaimana perangkat itu mengirimkan data tentunya dalam eh, model switch, gitu ya. Karena ada yang namanya eh, pengiriman forwarding. Oke, nah balik lagi ya. Kalau kita melihat layar OSI, ya tentunya kita tadi sudah singgung juga ya bahwa data link ini ya posisinya untuk LLC, kemudian MAC address atau MAC gitu ya. Ini menghubungkan di sini. Ya, ini biasanya 01 01 01 gitu ya. Nah, nanti muncul kan ada yang namanya alamat fisik gitu ya. Kemudian kalau ke sini ya karena sudah ada 01 01 dikonversi maka muncullah alamat ya ya logisnya seperti apa. Nah, gitu ya. Oke, untuk data link ini ya tadi juga sudah singgung, kita lanjutin aja ya. Jadi oke, kita lewatin ya. Sama tadi ya sudah kita singgung juga ya. Ini ukuran yang biasa dikirim dalam frame gitu ya. Modelnya itu ada 64 byte dan maksimum itu ada 15-18 byte ya, tergantung dari eh, apa namanya pemotongan datanya gitu ya atau frame-nya gitu ya yang dikirimkan seperti apa modelnya. Nah, kalau kita lihat eh, jadi kecil ya, cuman berapa? 60 byte. Mana? Makanya kenapa kalau kita download file 1 mega gitu ya. Padahal padahal internet kita kecepatannya gitu ya 100 mega. Ya, tapi kok download file 1 mega aja kan nggak 1 detik gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi filenya dipotong-potong, dipotong-potong jadi model 64 byte. Nah, 60 byte dikirimkan, 60 byte dikirimkan, 60 byte dikirimkan. Gitu ya. Tapi 60 byte ini juga ada data-data lain gitu ya. Nah, data-data lain kayak pengalamatan IP-nya, tujuannya, identitasnya gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini ada yang namanya MAC address ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa MAC address itu bisa dibilang basisnya hexa ya. Nah, terdiri dari 48 bit ya.
Dinyatakan menggunakan 12 nilai heksadesimal. Nah, modelnya seperti ini. Oke, kalau kita lihat lagi di sini berarti apa nih? Ya, kalau kita baca di sini ya bahwa 8 bit ini adalah pengelompokan biner gitu ya. Nah, modelnya seperti ini. Ya, ini mah ini apa namanya? Kalau kita mengkonversi heksanya kan kayak gini gitu ya modelnya. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang ya lumayan gitu ya kalau heksa kan ya. Ya. Oke, nah ini ya internet MAC address. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa eh, ada 48 bit ya. Kalau kita ngomongin heksa berarti ya kita dibagi gitu ya. Dibagi-bagi menjadi apa? 8 bit, 8 bit, 8 bit gitu ya modelnya. Nah, perlu diingat bahwa MAC address gitu ya sifatnya unik ya. Tidak boleh sama. Makanya kalau mau ngecek gitu ya silakan dicek handphone, laptop, kemudian tablet, bahkan kalau TV yang ada jaringan koneksi internetnya gitu ya bisa kita cek ya MAC address-nya itu nggak bakalan sama ya karena apa sifatnya unik. Kenapa? Karena itu buat identitas ya identitas fisiknya ya. Jadi ketika mengirimkan maka alamatnya di situ tuh. Namanya sih itu gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa penamaan atau penomoran apa MAC address ini tidak sembarangan ya. Nah, kita lihat di sini nih ya. Ada apa? eh apa nih bisa dibilang kode ya, kode untuk vendor gitu ya. Nah, jadi eh, 6 heksadesimal. Jadi ini biasanya untuk vendor ya. Apa untuk sorry untuk apa organisasinya gitu ya. Nah, kemudian yang ini adalah untuk vendornya gitu ya. Ngeceknya gimana? Bisa kita lihat dengan apa? Mac Mac vendor. Nah, silakan dibuka aja ya. Bentar, saya share screen Mac vendor mana Mac vendor? Biasanya saya share ya. Jadi kalian bisa bisa buka di sini ya. Ada Mac vendor. Nah, di sini ya. Mac vendor ya. Jadi MAC address yang kalian punya gitu silakan pastekan di sini gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul miliknya siapa gitu ya. Oh, ini adalah MAC address-nya si A. Oh, ini MAC address-nya si Apple gitu ya. Oh, ini miliknya si apa Samsung gitu ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, dalam frame bagaimana untuk mengecek, mengidentitaskan gitu ya. Ya, jadi bahwa saat perangkat ini akan mengirimkan pesan gitu ya, maka apa perangkat tersebut itu harus ibaratnya apa ya? Saya mengirimkan pesan, saya mau mengirimkan paket atas nama A gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Ibaratnya ya saya mau mengirimkan paket, artinya apa? Dia harus menyertakan gitu, menyertakan alamat fisiknya dan menyertakan alamat tujuannya gitu seperti itu gitu ya modelnya. Jadi di sini apa ya MAC address kemudian ini tujuannya dan ini si pengirimnya gitu ya. Datanya apa ya datanya berupa si apa berupa data gitu ya berupa eh, macam-macam ada yang apa yang sudah dikonversi tentunya gitu ya ada JPEG ada MP3 dan seterusnya ya. Nah perlu diingat apa perangkat apapun yang
merupakan sumber atau tujuan gitu ya. Nah, di dalam frame ini pasti memiliki yang namanya NIC Ethernet gitu ya, atau Ethernet NIC. Modelnya apa? Ya, ada laptop, ada printer. Kalau printer yang bisa terkoneksi gitu ya. Ya, ada router, ada switch. Kemarin kalau kita apa cermati baik-baik gitu ya. Kemarin kan kita praktek setting pemberian alamat IP pada switch. Ingat ya bahwa kalau kita memasukkan alamat IP ke dalam switch itu bukan dijadikan sebagai router, tapi digunakan hanya untuk mengkonfigurasi jarak jauh. Artinya apa? Switch-nya tempatnya di Jakarta gitu. Nah, kita bisa remote, kita bisa konfigurasi dari sini dengan cara meremote alamat IP-nya. Ya. Beda dengan router. Kalau router ya itu adalah gerbang untuk menanyakan. Modelnya seperti itu. Nah, untuk alamat unicast-nya gitu ya. Nah, ini alamat unicast-nya bisa kita lihat di sini. Ini alamat source-nya dan ini alamat fisik dari tujuannya. Ya, modelnya seperti itu. Nah, bisa jelas kalau kita lihat di sini ya. Ini adalah alamat IP-nya, ini alamat MAC address-nya, dan tujuannya mana nih? Tujuannya adalah 0000. Nah, ini sama ya. Kemudian pengirimnya ini, source-nya ini sama IP yang di sini. Yang ini sama di sini. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian alamat broadcast untuk MAC address-nya. Nah, karena pengen semuanya terkirim ya berarti ini alamat akhir dari apa heksanya gitu ya. Modelnya. Nah, ini mewakili semua yang ada di sini. Kalau ini gitu ya, IP-nya ini gitu ya. Modelnya. Oke. Kemudian ada multicast ya. Kan ada yang namanya broadcast, ada yang namanya unicast, ada yang namanya multicast. Nah, kalau multicast gimana? Ya, MAC address-nya ini biasanya adalah ini atau identiknya adalah ini. Jadi kalau kalian menemukan alamat MAC address dengan awalan 10005E gitu ya. Itu dipastikan itu adalah alamat MAC address multicast. Nah, belakangnya gimana belakangnya? Ya, belakangnya ya tergantung dari kondisi nanti gitu ya. Apakah apa namanya? Berapa kelompok gitu ya. Jadi, seperti itu. Nah, ini pengalamannya ini IP-nya ini ya yang ini tujuannya tergantung nanti kita akan belajar yang namanya subnetting gitu ya. Nanti kita akan belajar. Nanti akan muncul oh, alamat-alamat IP gitu. Oke, MAC address tabel. Nah, switch atau layer 2 ya itu melakukan apa? Iden apa pencatatan atau identitas ya untuk mengirimkan paket atau meneruskan paket. Sehingga apa? Ya, sehingga data ketika sudah diterima oleh si switch gitu ya, itu nanti akan diteruskan tanpa harus melakukan pengecekan ulang. Nah, gitu ya. Jadi makanya ada bedanya antara Mac apa switch dengan hub gitu ya. Nanti akan saya jelaskan juga ya. Mungkin minggu depan nanti saya akan praktekkan bagaimana switch bedanya switch dengan hub.
Oh sama Pak, ya sama-sama mengantarkan paket. Ya ada bedanya gitu ya modelnya. Nah makanya di dalam switch itu ada yang namanya MAC address tabel ya, di mana uh, si switch ini akan melakukan pencatatan alamat fisik ya, supaya apa? Supaya ketika ada data yang datang dan tujuannya ke alamat fisik yang sudah tertera, dia akan melakukan apa? Pengiriman langsung tanpa harus apa? Memeriksa ulang atau menanyakan ulang bahwa komputer ini ada nggak gitu ya. Modelnya seperti ini. Nah, bagaimana jika alamat fisiknya itu tidak dikenali gitu ya. Nah, dia akan melakukan request kembali gitu ya modelnya. Dia akan melakukan request kemudian menyimpannya gitu ya ke dalam tabel MAC address. Nah, makanya gini ya bisa dibilang mungkin contohnya gini. Ketika kalian connect ke jaringan Polindra gitu ya menggunakan apa WiFi SSID mahasiswa gitu ya. Kemudian kalian coba lihat alamat IP-nya gitu ya. Gitu ya. Alamat IP-nya misalnya belakangnya 7 gitu. Ternyata sudah nih tutup laptopnya, kemudian connect lagi di gedung lantai 7 gitu ya misalnya. Ternyata IP-nya sama gitu. Nah, itu berarti apa? Eh, datanya sudah tersimpan gitu ya. Itu contoh aja, contoh-contoh untuk prosesnya gitu. Jadi sama gitu ya. Di Switch juga nanti dia akan mengecek bahwa data data MAC address-nya dia akan disimpan gitu. Nah, berapa lamanya disimpan gitu ya. Nah, tergantung dari apa pengaturan kitanya gitu ya modelnya. Nah, contohnya bisa kita lihat seperti ini. Jadi, pada awalnya pada dasarnya gitu ya, si switch itu tidak menyimpan yang namanya tabel address. Ketika dicolok, ketika ada yang nyolok, maka MAC address si A ini nanti akan disimpan ke dalam port 1. Ketika nyolok lagi komputer B, maka akan disimpan di port 2 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ketika ada yang datang gitu ya, dengan tujuan alamat fisiknya apa 00 AB gitu ya. Maka apa? Si switch ini nanti akan langsung mengirimkan ke sini gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, dalam proses pengirimannya gitu ya. Dalam proses pengiriman si switch gitu ya. Ketika data, ketika paket itu sudah posisinya ada di switch, ada dua mekanisme ya. Mekanisme yang pertama itu adalah store and forwards. Kemudian ada yang namanya cut route. Nah, dari kedua metode ini, yaitu kalau store and forward, ini adalah ya memeriksa, ya, ya, memeriksa seluruh frame isinya, kemudian apa, mulai dari proses pengecekan alamatnya, datanya, apakah sudah lengkap atau belum, yang dikirimkan ada berapa, gitu ya, umpamanya gitu ya, ya, modelnya. Kemudian ketika sudah yakin sudah ada isi datanya, ya nanti datanya, frame-nya ini akan diteruskan ke port yang benar atau ke komputer. Beda dengan yang namanya cartridge. Ya. Kalau cartridge ini adalah dia akan mengecek, cuman hanya mengecek alamat tujuannya saja, gitu ya. Jadi nggak perlu mengecek isinya, itu dan ceknya dan yang lainnya gitu ya. Apakah alamatnya sudah jelas atau enggak gitu ya. Jadi ya bisa kita asumsikan gitu ya bahwa kalau kita mau benar-benar menggunakan apa menerima data atau mengirimkan data yang benar-benar valid ya kita menggunakan metode yang satu ini store and forward. Tapi kalau mau hanya cuman
pengen cepatnya saja gitu ya, datanya cepat tanpa harus mengecek satu persatu isi datanya gitu ya, ya kita pakai yang namanya cut root gitu ya. Nah, biasanya ya itu gitu ya. Oke, oke, kemudian nah, untuk tipe kecepatannya ya ada tadi juga kita sudah singgung yang namanya full duplex atau hal duplex gitu ya. Nah, jadi ini juga bisa dibilang apa ya, kita akan berpengaruh gitu ya. Contoh ini misalnya nanti akan saya contohkan juga ya di lab gitu ya. Jadi kalau komputer kita gitu ya, entah itu laptop, entah itu komputer, entah itu apa gitu ya. Kalau di sini kecepatannya itu adalah 10 ya, 10. Kalau di dalam ini 10 MB gitu ya kalau nggak salah. Ya, 10 MB, kemudian ini adalah 100 gitu ya. Ya kan ada tuh, ada yang 10 MB, tapi kayaknya sekarang yang 10 MB udah jarang. Sekarang adanya 100 MB sama 1 G. Nah, gitu ya. Katakanlah misalnya ini. Nah, ketika komunikasi di sini, ini nggak bakalan nyambung gitu ya. Nggak bakalan nyambung. Apa? Harus apa? Harus dua-duanya harus sama. Kalau ini 10, ya ini juga harus 10 gitu ya. Nah, kalau tetap dipaksain kayak gini bagaimana, Pak? Gitu ya. Nah, ya, komputer A ini akan tetap dimaksimalkan jadi 10. Komputer B ini akan melakukan downgrade jadi 10 mega gitu ya. Nah, makanya kalau kalian di rumah punya akses point gitu ya, atau kabel atau apa namanya switch gitu ya. Laptopnya misalnya udah support apa 100G gitu. Misalnya ini misalnya. Gitu. Nah, tapi perangkat switchnya gitu ya atau perangkat wifi-nya itu cuma support apa 10 mega. Ya percuma gitu ya. Laptopnya akan menyesuaikan 10 mega. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ya. Ini settingan hal duplex atau full duplex ya. Jadi kedua-duanya itu harus sama ya. 10/100. Mana yang mau dipakai? 10-nya atau 100-nya gitu ya. Kemudian ada full duplex atau hal duplex. Mana yang mau dipakai? Full duplex semua ya. Atau kalau kayak gini gimana? Ya ini kalau mau dipaksain ya tetap nggak jalan gitu ya. Tapi kalau mau maksudnya dipaksa tetap supaya jalan apa gimana? Ya ini harus diturunkan, harus dirubah menjadi hal duplex. Modelnya seperti itu. Nih ya udah selesai. Cukup mungkin untuk pertemuan hari ini ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti akan saya share seperti biasa untuk videonya barangkali mau dilihat lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan akan saya tutup dan ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Terima kasih sudah bisa join di Zoom ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wabila taufik walidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live masing-masing. Terima kasih banyak Bapak.